Halo, selamat datang di channel El Harsha. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memberikan materi di kelas online LMS model yang kita punya. Caranya sangat mudah sekali. Pertama-tama, kita tentukan dulu kelas yang akan kita beri materi. Misalnya di sini saya akan memberi materi di kelas informatika. Klik kelasnya. Setelah kita punya kelasnya seperti ini, kemudian arahkan kursor ke sebelah kanan, kemudian ke bawah sini. Di sini ada administrasi, perhatikan, administrasi. Kemudian kita tulis klik hidupkan mode ubah. Klik hidupkan mode ubah. Nah, setelah dihidupkan mode ubah, maka ini baru bisa dirubah. Kalau mode ubahnya belum hidup, kita tidak bisa menambahi, masih ada tulisan, tidak ada tambahan aktivitas, masih tulisan topik 1, topik 2 dan seterusnya. Tambah aktivitas tidak bisa kita lakukan. Contoh ini. Kita kembalikan lagi tadi, matikan mode ubah. Ya, ini. Nah, kita tidak bisa melakukan penambahan, masih seperti ini. Kalau kita mau melakukan penambahan materi, merubah semuanya di sini, maka kita klik ke hidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah, klik administrasi ini di sini, hidupkan mode ubah. Baru kita bisa merubah kelas online ini. Kita akan melakukan penambahan materi di topik 1. Caranya di sini kita klik simbol tanda ballpoint ini, kita klik ya, kita mau ganti topik 1 tadi dengan misalnya bab 1. Bab 1 kita kasih keterangan misalnya perangkat keras komputer. Perangkat komputer, misalnya katakan perangkat komputer ya. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan membuat subbab 1. Untuk pertemuan pertama kita akan membuat subbab 1. Maka di sini kita klik tambah aktivitas. Di bawahnya ini ada tulisan tambah aktivitas. Kita klik ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa macam aktivitas. Kita klik yang page ya. Kita klik yang page. Kita klik di sini. Setelah diklik akan muncul tampilan dari page. Nah, di sini ada nama, ada deskripsi, kita klik sini. Dari bab 1 kita tulis 1.1 misalnya perangkat kelas komputer. Tadi kan perangkat komputer ya, kita tulis perangkat. Maaf, ini salah. Kita tulis perangkat keras komputer. Kemudian di sini deskripsinya boleh ditulisi, boleh tidak. Deskripsi ini misalnya untuk menjelaskan kepada siswa itu suruh mengerjakan apa dengan materi perangkat keras komputer. Misalnya di sini saya tuliskan silahkan baca Jadi nanti siswa itu saya suruh membaca materi ini dan dipahami. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab di kolom obrolan. Kolom obrolan nanti kita lanjut ke tutorial selanjutnya.
Jadi nanti siswa suruh membaca dulu. Setelah itu kita tampilkan deskripsi supaya bisa dilihat oleh siswa. Ya, bisa dibaca dan dilihat. Page content di sini adalah isi materinya. Kita misalnya punya materi di flash disk, bisa kita kopikan, atau dari internet juga bisa kita kopikan. Atau kita punya materi sendiri, misalnya di sini kita punya materi sendiri, kita tinggal copy paste saja. Contoh ini misalnya di sini, mana ya? Saya contoh yang ambil dari internet, misalnya saya ambil tentang perangkat keras. Ini saya ambil di sini ya. Misal sambil ini kita klik perangkat keras komputer, di copy saja. Kemudian di sini kita buka page-nya tadi. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita kopikan bawahnya. Seperti ini, tinggal copy aja. Nah, seperti ini. Kalau kita mau memasukkan gambar, tinggal kita cari gambarnya aja. Misalnya kita punya gambar di komputer sini, kita punya gambar, misalnya komputer ini, gambarnya ini, kita klik aja. Ini ya, ini gambarnya. Kemudian kita klik, tarik ke sini, kita lepaskan di sini. Nah, ini gambarnya sudah masuk. Tapi ingat, kalau kita ngambil di komputer, kita harus sertakan juga alamat dari situsnya. Contoh di sini ya. Nah, ini kita alamatnya kita sertakan dulu di sini. Paling atas sendiri juga boleh, kita sertakan di atas sendiri. Kalau terlalu besar juga nggak bagus, kita kecilkan saja. Jadi nanti anak-anak mau mencari informasi lebih lengkap di sini. Kita kecilkan lagi. Kita kecilkan di sini saja. Di sini juga tidak apa-apa, di sini di paling bawah. Ini ya. Kita kecilkan paling bawah sini. Ini adalah sumbernya. Sumbernya sudah kita punya sumber di sini, jadi nanti siswa bisa melihat di sini. Setelah itu, ini kita sudah punya materi, tampilkan. Ini biarkan saja, pengaturan model biarkan saja. Nah, kita ke pembatasan akses. Saya batasi di sini. Kenapa? Supaya siswa itu melakukan tahapan dengan tertib. Jadi pertama, mereka ketika masuk ke kelas informatika, sebelumnya mereka harus absen terlebih dahulu, baru bisa membuka materi ini. Maka di sini ada pembatasan akses. Saya klik pembatasan akses, kemudian saya klik activity complete. Saya pilih di sini adalah activity complete-nya, saya pilih absensi. Jadi kalau siswa tidak absen, maka materi ini tidak akan terbuka. Kemudian activity complete-nya ini otomatis ya, seperti ini saja. Kemudian ini saya aktifkan sampai Desember. Kenapa saya aktifkan sampai Desember? Ada kemungkinan siswa itu hari ini tidak masuk karena mereka sakit, maka dia bisa melihatnya sampai Desember. Setelah Desember maka tidak bisa lagi. Nah, di sini kemudian kita bisa ke simpan dan tampilkan. Nah, ini adalah materi kita.
Ini sumbernya. Setelah kita punya materi seperti ini, maka kita bisa melihat kembali ke kelas. Perhatikan ini. Di sini ada tulisan terbatas. Dan ini tidak bisa terkunci. Kenapa terkunci? Karena sudah dibatasi tadi bahwa materi perangkat keras komputer ini tidak akan bisa terbuka sebelum siswa melakukan absensi terlebih dahulu. Activity. Nah, ini ada tulisan aktivitas absen. Jadi siswa itu harus melakukan aktivitas absen dengan selesai, dengan komplit, baru mereka bisa membuka materi perangkat keras komputer dan membacanya. Kalau mereka belum melakukan absen, maka ini tidak bisa terbuka. Tadi kita lakukan pembatasan di activity complete ya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Bye.